Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian bagaimana melakukan purchase order dan juga retur produk gitu ya. Nah, singkatnya purchase order itu digunakan untuk melakukan transaksi pembelian suatu item atau produk kepada supplier untuk memenuhi inventory stok produk yang telah habis terjual di toko kalian gitu. Nah, sedangkan untuk retur produk itu digunakan untuk mengembalikan produk yang dijual di toko kalian kepada supplier bila mana produk tersebut itu expired ataupun rusak kemasan gitu ya. Untuk melakukan purchase order dan juga retur produk, silakan kalian masuk ke dalam menu, lalu pilih manajemen, lalu pilih dokumen. Nah, nanti kita akan melakukan proses purchase order dan juga retur produk itu di sini. Tetapi sebelum itu, dipastikan kalian itu sebelumnya sudah membuat list suppliernya dulu gitu ya, sebelum melakukan purchase order dan juga retur produk. Bagaimana cara membuatnya? Silakan kalian masuk ke menu customer and supplier. Nah, di sini saya posisinya sudah membuat satu nama supplier gitu ya. Nah, untuk menambahkannya, silakan klik tambah saja di sini. Nanti silakan kalian masukkan kolom isian yang kosong ini gitu ya. Dari mulai nama suppliernya itu apa sampai ke nomor telepon dan juga email. Nah, setelah kalian mengisi ini semua, silakan kalian matikan switch customer yang ada di sini. Nah, untuk diskon, loyalty card dan payment itu kalian abaikan saja gitu ya. Kita hanya fokus di tab general saja di sini. Oke, setelah kalian berhasil mengisi semua, nanti tekan simpan aja di sini. Oke, di sini saya hanya cukup satu supplier aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses purchase order. Tetapi sebelum itu saya akan melihat stoknya dulu gitu ya. Stok produk yang ada di dalam inventory toko saya. Oke, kita akan mengorder coklat misalnya. Nah, bisa kalian lihat ya, di dalam inventory toko saya itu untuk grup coklat, agar rasa melon yang ini itu kosong semua ya. Agar rasa melon 65x10. Nah, saya posisinya di sini akan melakukan purchase order untuk 3 item ini misalnya. Oke, langsung kita lihat dulu produknya ya. Kita lihat produk. Nah, ini juga sudah ada ininya ya, cost price dan juga sales price nya. Oke, kita akan melakukan proses purchase order. Masuk ke tab dokumen, ketik tambah, tekan tambah. Kemudian pada bagian expenses silakan kalian pilih purchase, lalu tekan OK. Nah, pada bagian ini itu vendornya akan otomatis terisi CV maju terus gitu ya. Kalau misalnya kalian itu memiliki banyak supplier, silakan kalian pilih saja suppliernya itu apa. Nah, kemudian pada dokumen eksternal kalian itu bisa mengisikan di sini nomor faktur dari suppliernya gitu ya. Kalian bisa mengisikannya di sini. Misalnya M212 ya, 2121 misalnya, ini nomor fakturnya gitu ya. Nah, kemudian saya akan melakukan purchase order untuk item agar rasa melon 10 gram. Saya akan melakukan order sebanyak 50. Nah, ini untuk harga sebelum pajaknya itu akan secara otomatis terisi ya. Dia itu akan mengikuti data yang ada di dalam produk sini. Oke, langsung tekan OK. Kemudian saya akan melakukan ordering item ini juga 50 piece. Oke, ini 50 juga. Oke. Nah, setelah seperti ini silakan kalian juga bisa mengatur tanggalnya ya. Jadi ada tanggal awalnya, batas tanggal akhirnya itu kapan, kemudian tanggal persediaannya itu kapan. Nah, untuk tanggal persediaan ini itu kapan inventory ini itu akan ditambahkan ke dalam inventory stok yang ada di sini gitu ya. Nah, untuk switch dibayar ini silakan kalian aktifkan saja. Ini itu menandakan bahwa 3 item ini itu sudah kalian bayar gitu ya kepada supplier. Setelah terisi semua seperti ini, silakan kalian tekan simpan atau kalian bisa memilih tombol arah panah yang di bawah ini. Jadi ada pilihan simpan dan juga simpan dan tutup. Di sini saya akan memilih simpan dan tutup misalnya ya. Nah, ada notifikasi dokumen berhasil dibuat. Dan kita lihat stoknya. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita segarkan di sini. Kita lihat lagi. Nah, jadi secara otomatis si item ini itu sudah terisi gitu ya. Nah, 3 item ini itu sudah terisi. Kalian juga bisa melihat historinya, histori produk ini. Tinggal klik kanan, tinggal tekan stok history ya. Kita segarkan. Nah, di sini ya ada 50. Kemudian kalian juga bisa melihatnya itu di sini. Nah, ini ya. Tipe dokumennya purchase, statusnya itu sudah dibayar, pelanggannya itu maju terus. Nah, seperti itu.
Lalu bagaimana cara melakukan retur produk gitu ya. Nah, misalnya kita lihat stok dulu. Kita masuk ke coklat misalnya. Nah, ternyata dari 50 total 50 ini itu ada misalnya 5 item yang rusak kemasan, dan saya akan melakukan proses retur untuk agar rasa melon ini ya. Saya akan melakukan proses retur sebanyak 5 piece untuk item agar rasa melon ini. Caranya sama saja, silakan kalian masuk ke dokumen, lalu klik tambah. Nah, di bagian expenses ini silakan kalian tekan stok retur, lalu tekan OK ya. Nah, kemudian ini suppliernya, dokumen eksternalnya bisa kalian isi, bisa kalian kosongkan saja. Di sini saya akan isikan saja deh 1, 2, 3 misalnya. Oke, double klik, saya akan melakukan retur ini ya, yang agar rasa melon 10 gram. Oke, saya akan melakukan proses retur sebanyak 5 piece. Oke, langsung tekan OK saja. Atau saya akan tambahkan lagi di satu item. Ini juga 5 piece gitu. Jadi untuk agar rasa melon 10 gram saya akan kembalikan ke supplier sebanyak 5, dan juga agar rasa melon yang 65 kali 10 gram itu 5. Oke, setelah itu tekan arah panah bawah, simpan dan tutup. Oke, ini sudah berhasil ya dokumennya. Langsung kita lihat stoknya sekarang. Nah, ini kan masih 50 nih, kita segarkan lagi. Kita lihat coklat. Nah, maka secara otomatis inventory-nya juga akan terpotong sebanyak 5 piece gitu ya. Dan kalian juga bisa melihat stok historinya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi dokumen type-nya itu stok retur. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa melihat historinya itu langsung di dokumen, langsung kalian cari saja di sini. Atau kalian bisa memfilternya gitu ya. Dokumen type-nya misalnya kalau purchase pas dicari ya pasti purchase. Kalau misalnya di filternya khusus yang retur, dia retur. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya video kali ini tentang bagaimana melakukan proses purchase order dan juga retur produk pada aplikasi Aronium. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sales, inventory, dan juga loss and damage. Oke. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian komen saja gitu ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.